Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai Allah Ta'ala, saya doakan semoga Anda dalam keadaan sehat, diberikan barokah sehat, dibukakan pintu rezeki sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan semoga Anda dan keluarga selalu mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidup Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, apakah hari ini Anda sudah bersyukur? Apakah hari ini Anda sudah mendoakan kebaikan untuk orang lain? Karena sejatinya ketika kita bersyukur, maka kita memanggil nikmat-nikmat Allah yang lainnya lebih banyak lagi kepada kita. Dan ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, sejatinya malaikat di sebelah kanan kita mendoakan diri kita juga. Semoga kamu mendapatkan seperti yang kamu doakan. Itu kata malaikat seperti itu. Jadi kita mendoakan kebaikan oleh orang lain sama dengan kita mendoakan diri kita sendiri. Makanya saya mendoakan semoga Anda yang menonton video ini mendapatkan uang secara ajaib ratusan juta, ratusan miliar, dan semoga Anda diberi kesehatan yang paripurna sampai ajal menjemput, dikuatkan iman Islam sampai ajal menjemput, bahagia dunia, kubur, dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu kemudian hari ini sholawatnya sudah berapa kali? Detik ini saat saya mengambil video ini jam 10:08. Alhamdulillah sholawat saya sudah 1700. Alhamdulillah. Ini saya mix kira-kira 1100 sholawat. Karena sisanya saya sambil istighfar saat zikir sepertiga malam. Alhamdulillah Allah mudahkan saya. Jadi yuk perbanyak lagi istighfar, sholawat, bersyukur, mendoakan orang lain. Karena sejatinya itu semuanya kebaikan, itu semua akan kembali kepada diri kita. Saudaraku, saya ingin sedikit memberi sebuah pencerahan atau ngobrol lah. Ini juga lanjutan testimoni dari Pak Prihastono yang kemarin beberapa kesempatan yang lalu sudah saya ambil videonya, testimoni sholawat lunas hutang 4,3 miliar dalam waktu 8 bulan saja. Selain melakukan amalan-amalan riyadhah yang sudah pernah kita sebutkan, dan beliau tentu juga sangat yakin bahwa keajaiban Allah itu nyata, maka dampaknya hutang beliau 4,3 miliar lunas dalam 8 bulan. Beliau jualan properti yang harganya miliaran, laris manis seperti jualan gorengan. Makanya 8 bulan 4,3 miliar lunas karena jualannya, dia jualan properti, komisinya 300 sampai 500 juta. Lalu kemudian selain amalan riyadhah yang pernah kita sebutkan tentunya, ada sebuah lafaz istighfar yang itu diamalkan oleh Pak Prihastono. Amalan istighfar ini didapatkan Pak Prihastono dari nasihat seorang jamaah masjid yang menemui Pak Pri saat Pak Pri telat sholat berjamaah. Diberikanlah amalan doa istighfar, yaitu istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Cerita awal mula istighfar ini, jadi Nabi Yunus saat meninggalkan kaumnya untuk berdakwah, kan Nabi Yunus itu sama Allah disuruh mendakwahkan Islam, mendakwahkan ajaran tauhid kepada kaumnya, tapi kaumnya menentang. Kemudian Nabi Yunus gak kuat dengan tentangan kaumnya. Nabi Yunus pun pergi ke seberang, ke pulau seberang pakai kapal. Singkat cerita, sampai kapal itu di pertengahan laut goyang-goyang, yang pada akhirnya Nabi Yunus harus dibuang ke laut. Lalu Nabi Yunus pun turun ke laut, dibuang mau gak mau harus keluar dari kapal itu, karena yang menyebabkan kapal itu bergoyang ya Nabi Yunus itu. Makanya Nabi Yunus disuruh kecebur, disuruh
meninggalkan kapal itu. Pokoknya gimana Nabi Yunus gak ada di kapal itu, kata nahkodanya. Lalu Nabi Yunus turun. Saat Nabi Yunus turun ke laut, dimakanlah oleh ikan raksasa, ikan besar. Dalam sebuah riwayat ikannya dinamakan ikan nun. Jadi bukan ikan paus sebenarnya, tapi ikan nun. Dhunnun. Ada di dalam Al-Quran. Nah, ketika Nabi Yunus ada di dalam perut ikan, saat itulah Nabi Yunus beristighfar, dan istighfarnya Nabi Yunus diabadikan di dalam mushaf Al-Quran yang selama ini kita baca. Bunyi istighfarnya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, ya Tuhanku, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Ampunilah dosaku, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau ya Rob, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Jadi inti dari istighfar doa Nabi Yunus ini, istighfar Nabi Yunus, yaitu mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan tempat kita meminta. Kemudian kita mengagungkan dan memuji Allah dengan tasbih subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kuntu minadh dhalimin, kita mengakui bahwa diri kita berbuat kesalahan, bahwa diri kita menzalimi diri kita sendiri. Lalu cara mengamalkannya, ucapkan istighfar Nabi Yunus ini sesering mungkin. Sama seperti halnya sholawat. Namun waktu yang sangat spesial dalam kita beristighfar adalah pada sepertiga malam terakhir. Karena disebutkan di dalam Al-Quran beberapa kali di beberapa ayat bahwa Allah memuji orang-orang yang memohon ampun atau beristighfar pada waktu sepertiga malam terakhir. Yaitu kurang lebih 3 jam sebelum waktu subuh, itulah sepertiga malam terakhir. Makanya kenapa saya menyarankan untuk melakukan amalan ekstrim berupa bangun pada sepertiga malam terakhir, sholat tahajud, kemudian istighfar, sholawat masing-masing 100 kali, kemudian sholat tahajud lagi, begitu seterusnya sampai menjelang subuh. Nah, di antara sholat tahajud satu dengan tahajud yang lain, di pertengahan itu kan istighfar sama sholawat. Nah, istighfarnya itu boleh diganti dengan istighfar apapun. Maksudnya tidak harus astagfirullahaladzim, tidak harus. Intinya kita memohon ampun kepada Allah. Boleh istighfarnya astaghfirullah wa atubu ilaih, atau istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau juga istighfar Nabi Muhammad, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau istighfar yang lainnya. Intinya kita memohon ampun kepada Allah dengan menggunakan lafaz istighfar apapun. Yang penting ngena di hati. Itu yang paling penting, ngena di hati. Jangan sampai ketika kita mengamalkan amalan dalam Islam, dalam bersolawat, dalam beristighfar, dalam sholat, dalam zakat pun, dalam puasa, jangan sampai itu hanya menjadi rutinitas. Maksudnya kita hanya sekedar mengucapkan lewat mulut, hanya mengerjakan dengan anggota tubuh kita tanpa membekas di hati kita. Tidak, karena esensinya dalam sebuah amalan itu membekas di hati kita. Sholawat kita, istighfar kita, sholat kita dirasakan dengan hati. Makanya dalam beristighfar, pilihlah satu lafaz istighfar yang itu paling mengena di hati Anda, kemudian dawamkan lafaz istighfar tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah mempertemukan kita di surga nanti. Saudaraku, jika nanti Anda masuk surga dan tidak menemukan Faris Hidayat ada di surga, tolong panggil saya, ajukan permohonan kepada Allah untuk memanggil saya masuk ke surga bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.